Bab 621. Teknik Raja Sao. Salam untuk Raja Muda Timur. Kerumunan di sekitar mereka membungkuk satu demi satu, menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Bahkan Tan Yuanhai dan pejabat lainnya dari National Medical Institute mengungkapkan ekspresi terkejut dan ketakutan di wajah mereka saat melihat Raja Muda Timur. Jelas, mereka telah lama mengembangkan bayangan di hati mereka mengenai metode Raja Muda Timur. Tuan Nanjiang, akhirnya kita bertemu. Raja Muda Timur berkata sambil tersenyum, yang sangat sederhana. Chen Xuan agak tertegun, dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Muda Timur, yang bermanuver di belakang layar dan bersaing dengan 3 keluarga besar di utara, selatan, dan barat akan begitu muda. Pada usia 16 atau 17 tahun, dia hampir dianggap sebagai junior di depan Chen Xuan yang berusia 30 tahun. Urusan apa yang dimiliki Raja Muda Timur dengan saya? Chen Xuan bertanya dengan suara yang dalam. Raja Muda Timur tersenyum dan berkata, dengan kepintaran Lord Nanjiang, bukankah seharusnya kamu sudah menebaknya? Ekspresi Chen Xuan menjadi gelap. Raja Muda Timur tidak berusaha menghindari subjek Raja Timur di hadapan Chen Xuan. Tampaknya, seperti yang diduga Chen Xuan, Raja Muda Timur telah memanggilnya ke sini dengan harapan dia akan menyelamatkan nyawa Raja Timur. Chen Xuan mendengus pelan, ini pertama kalinya aku mendengar seseorang mencari bantuan dengan mengancam nyawa keluarga orang lain. Begitu kata-kata ini diucapkan, Tan Yuanhai dan yang lainnya di sisinya berkeringat dingin. Faktanya, ketika mereka dibawa ke sini oleh orang-orang yang dikirim oleh Raja Timur Muda, mereka juga pada awalnya mengambil sikap keras. Namun, karena beberapa pejabat dari National Medical Institute menemui kematian yang mengerikan, ditambah dengan serangkaian taktik kejam Raja Timur Muda, sikap keras Tan Yuanhai dan yang lainnya telah lama ditundukkan. Seluruh cobaan itu menjadi pelajaran berdarah bagi mereka. Dan sekarang, dokter muda ini berani berbicara dengan Raja Muda Timur yang tangguh dengan sikap yang keras. Bagi Tan Yuanhai dan rekan-rekannya, pria ini hanya merayu kematian. Namun, yang mengejutkan Tan Yuanhai dan yang lainnya, Raja Timur Muda itu tidak menunjukkan kemarahan setelah mendengar kata-kata mengejek Chen Xuan, sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi heran. Mengancam nyawa. Kaisar mengangkat alisnya, matanya sedikit menyipit saat dia melihat Qixia di sampingnya. Saya meminta Anda untuk mengundang Tuan Nanjiang ke sini dengan sopan, siapa yang memberitahu Anda bahwa Anda dapat mengancam nyawa keluarganya? Kata-kata yang dilemparkan dengan ringan, seberat gunung, menyebabkan Qixia berlutut dengan bunyi gedebuk. Bawahan ini mengakui kejahatannya. Tanpa memperhatikannya, Kaisar dengan santai berkata, Tuan Nanjiang adalah tamu keluarga Dong kami yang paling terhormat, namun Anda berani mengancam nyawa keluarganya, yang merupakan kejahatan yang layak dihukum mati. Mengingat tahun-tahun Anda telah mengikuti keluarga Dong kami, putuskan lengan Anda sendiri sebagai permintaan maaf kepada Lord Nanjiang. Chen Xuan mengerutkan kening. Qixia adalah anggota inti keluarga Dong dan telah mengabdi dengan setia selama bertahun-tahun, namun sekarang dia menghadapi menjadi orang cacat atas perkataan Raja Muda Timur, benar-benar kejam. Setelah mendengar perintah dari Raja Muda Timur, Qixia tidak ragu sedikit pun. Perintahmu harus ditaati. Dengan itu, Qixia mengulurkan lengannya, menarik pisau pendek, dan hendak memotong lengannya sendiri bahkan tanpa lekukan di alisnya. Tingkat kepatuhan ini mengejutkan Chen Xuan. Tidak heran 4 keluarga besar di timur, barat, selatan, dan utara memiliki pengaruh yang begitu kuat, hanya dengan mengamati bawahan seperti Qixia dengan kekuatan eksekusi mereka yang kuat, orang bisa melihat alasannya. Namun, Chen Xuan juga mengerti dengan jelas bahwa itu tindakan Raja Muda Timur dilakukan untuk keuntungannya. Jika dia benar-benar membiarkan Qixia memutuskan lengannya sendiri, maka Chen Xuan akan berhutang terlalu banyak pada Raja Muda Timur. Menukar darah orang lain untuk mendapatkan bantuan. Metode Raja Timur Muda ini benar-benar kejam. Berhenti. Chen Xuan langsung memblokir Qixia. Pisau di tangan Qixia dikirim terbang oleh Chen Xuan. Ekspresi Raja Timur Muda itu tulus, mengapa? Apakah Nanjiang menganggap penilaian saya terlalu lunak? Atau mungkin, haruskah aku membuat Qixia menukar nyawanya dengan nyawa orang lain? Chen Xuan mengerutkan kening. Raja Timur Muda ini benar-benar memiliki karakter yang bengkok. Sekarang, dia akhirnya memiliki pemahaman yang benar tentang Raja Muda Timur. Mari kita selamatkan nyawanya untuk saat ini. Bukankah Raja memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan saya? Kita harus fokus pada hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu. Chen Xuan berkata dengan suara yang dalam. Raja Muda Timur mengangkat alisnya, memang, Nanjiang itu perhatian. Ayo, ikuti aku ke dalam. Setelah itu, Chen Xuan mengikuti Raja ke aula besar. Tan Yuanhai dan yang lainnya tercengang melihat pemandangan ini. Bukankah pemuda ini hanya seorang dokter sederhana yang berasal dari kota Huai? Mengapa dia mendapat penghargaan setinggi itu dari Raja Muda Timur?
Tetapi dari tempat jatuhnya baru-baru ini dari jarak 100 meter, terlihat jelas bahwa dokter kecil dari kota Huai ini bukanlah orang biasa. Tanpa waktu untuk merenung lebih jauh, Tan Yuanhai dan yang lainnya dipimpin oleh Qixia ke aula besar. Aula yang luas itu remang-remang, dan sebuah pintu batu di bagian belakang mengarah ke bawah tanah. Menuruni tangga, sebuah ruang rahasia bundar yang besar terlihat. Yang paling mencolok di ruangan itu adalah peti mati kayu merah yang diikat dengan rantai besi di tengahnya. Di dinding ruangan, jimat kuning yang tak terhitung jumlahnya ditempel, masing-masing bertuliskan rune aneh. Di tanah, 7 lilin menyala dengan nyala api yang menyala-nyala. Di alur yang menghubungkan 7 lilin ini, pemandangan darah merah tua yang mengejutkan terlihat. Setelah melihat pemandangan ini, Chen Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. The Seven Stars Life Extension Array. Seperti namanya, Seven Stars Life Extension Array adalah ritual gelap yang sangat kuno yang menggunakan kehidupan orang lain untuk memperpanjang hidup almarhum secara paksa. Selain itu, diperlukan kehidupan orang yang hidup setiap hari untuk menjaga rangkaian perpanjangan kehidupan bintang 7 tetap beroperasi. Sejak berita kematian Raja Timur, setidaknya beberapa bulan telah berlalu. Ini berarti bahwa itu setidaknya 100 orang telah dikorbankan untuk Life Extension Array bintang 7 ini. Hanya untuk membangkitkan secara paksa satu Raja Timur, begitu banyak nyawa telah diambil. Keluarga Dong, Raja Muda Timur ini, memang luar biasa kejam. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba muncul. Untuk mengenali susunan perpanjangan kehidupan bintang 7 secara sekilas menunjukkan bahwa itu Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Saat dia berbicara, sesosok tiba-tiba muncul dari bayang-bayang ruangan. Sosok ini mengenakan jubah hitam, berkulit gelap, dan kulitnya ditandai dengan berbagai tanda aneh. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suram, dan menatap matanya terasa seolah-olah seseorang menahan tatapan hantu dari neraka. Ekspresi Chen Xuan berubah drastis. Baru saja, dia tidak menyadari bahwa ada orang lain yang hadir di ruang rahasia. Kekuatan pria berjubah hitam ini tidak diragukan lagi luar biasa. Tan Yuanhai dan yang lainnya, setelah melihat pria berjubah hitam itu, semuanya menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dan bahkan Qixia yang biasanya sombong tampak agak terintimidasi di depan sosok berjubah hitam itu. Jelas, pria berjubah hitam ini adalah seseorang yang mereka semua anggap ketakutan. Bab 622. Buka peti mati. Raja penyihir yang hebat. Qixia dan yang lainnya secara kolektif memberi hormat kepada sosok berjubah hitam di hadapan mereka. Penghormatan mereka tidak kurang dari yang ditunjukkan kepada Raja Sao. Raja Penyihir Agung. Setelah mendengar judul ini, Chen Xuan langsung mengerti. Wei Xuanming yang asli tampaknya adalah semacam Raja Penyihir, yang menyiratkan bahwa Raja Penyihir Agung di hadapannya ini seharusnya berasal dari Sekte Penyihir, sama seperti Wei Xuanming. Memang, hanya mereka yang berasal dari Sekte Penyihir yang mungkin bisa melakukan metode keji seperti perpanjangan umur bintang 7. Raja Penyihir Agung mendekati Chen Xuan, menunjuk peti mati Rosewood di hadapannya, dan bertanya, tahukah Anda siapa yang terbaring di dalam peti mati ini? Ekspresi Chen Xuan tanpa ekspresi, tentu saja, saya tahu. Aura Raja Penyihir Agung sangat kuat, senang mendengarnya. Dengan keterampilanku, aku hanya bisa mengatur untuk sementara waktu mempertahankan gumpalan jiwa terakhir Kaisar. Orang-orang yang tidak kompeten di National Medical Institute ini telah mengerahkan upaya besar untuk sia-sia, tidak mencapai apa-apa. Katakan padaku, keterampilan apa yang kamu miliki yang membuatmu begitu yakin kamu lebih baik dari kita? Orang-orang suci dokter nasional itu, dicaci maki sebagai orang yang tidak kompeten oleh Raja Penyihir Agung, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan mereka tertuju pada Chen Xuan, menunggu tanggapannya. Chen Xuan tetap tenang, saya tidak memiliki keahlian khusus, saya juga tidak mengklaim lebih baik dari Anda semua. Jika Anda benar-benar ingin saya menyelamatkan seseorang, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan mencobanya. Cobalah. Raja Penyihir Agung mengejek. Bereksperimen dengan kehidupan Kaisar. Itu lelucon yang sama sekali tidak masuk akal. Tan Yuanhai dan yang lainnya sangat kecewa mendengar tanggapan Chen Xuan. Adegan Chen Xuan jatuh dari ketinggian 100 meter telah mengejutkan mereka, tetapi sekarang mereka merasa keterkejutan mereka sebelumnya mungkin terlalu tinggi. Bagaimanapun, seorang dokter dari tempat yang kecil berasal dari tempat yang kecil. Ketika Raja Sao mendengar jawaban Chen Xuan, senyum ramah muncul di bibirnya. Jika Renanjiang setuju untuk memperlakukan ayahku, kami dari keluarga Dong harus berterima kasih. Bagaimana kita bisa berani meminta lebih? Jangan khawatir, Renanjiang, lakukan saja yang terbaik. Tan Yuanhai dan orang-orang di dekatnya, setelah mendengar kata-kata Raja Sao, merasa seolah-olah mereka telah melihat hantu. Lakukan yang terbaik.
Ketika orang-orang dari Institut Sendan tidak mau mengarungi perairan kru ini, dan Anda menggunakan kehidupan anggota keluarga kami sebagai pengungkit, mengapa Anda tidak menyuruh mereka melakukan yang terbaik? Ketika Anda memberikan tamparan yang menyebabkan cedera serius pada penyembuh Institut Sendan itu karena perawatan mereka yang tidak memadai, mengapa Anda tidak menyuruh mereka melakukan yang terbaik? Ketika Anda bertengkar dengan tabib Sendan Institute yang tidak ingin melanjutkan pengobatan dan akhirnya mengeksekusi mereka, mengapa Anda tidak menyuruh mereka melakukan yang terbaik? Mengapa? Apakah Anda membuat pengecualian hanya untuk dokter muda dari kota Huai ini? Mengapa? Raja Sao, secerdas dia, tentu saja tidak akan dengan mudah membuat konsesi kepada siapapun. Alasan dia begitu sopan kepada Chen Xuan pasti ada dasarnya. Faktanya, bahkan sebelum ini, Raja Sao telah menyelidiki keahlian medis Chen Xuan. Dari pengobatan Chen Xuan terhadap berbagai penyakit sulit bagi orang-orang di kota Huai, hingga Chen Xuan mengalahkan seluruh Institut Sendan sendirian, dan kemudian Chen Xuan mendapatkan penghargaan dari 4 dokter hebat dari 2 wilayah Jiang hanya dalam waktu setengah tahun. Dan menjadi dokter ilahi nomor 1 di 2 Jiang. Semua peristiwa dan informasi kumulatif ini telah dikumpulkan dengan cermat oleh Balai Serigala Seraka Keluarga Dong, dan setiap detail disajikan kepada Raja Sao. Berdasarkan informasi inilah Raja Sao memperoleh pemahaman yang relatif jelas tentang keterampilan medis Chen Xuan. Tentu saja, jika hanya pencapaian ini, itu tidak akan cukup untuk memenangkan hati Raja Sao. Apa yang akhirnya meyakinkan Raja Sao bahwa Chen Xuan dapat memperlakukan Raja Timur adalah kasus kebangunan rohani yang mirip dengan menghidupkan kembali orang mati, dan khususnya, bagaimana Chen Xuan menghidupkan kembali Song Qiuhuan, saudara perempuan Raja Pembuat Dewa Perang Wilayah Barat. Bahwa Chen Xuan adalah satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan Raja Timur Raja. Seseorang tidak menamparkan wajah yang tersenyum, dan dengan postur Raja Sao yang begitu rendah hati, Chen Xuan tidak memiliki alasan untuk menolak meskipun dia menginginkannya. Selain itu, tampaknya Chen Xuan sama sekali tidak memiliki hak untuk menolak. Tanpa ragu-ragu lagi, Chen Xuan langsung berkata, "Kalau begitu, buka peti matinya." Setelah mendengar ini, wajah Raja Penyihir Agung langsung berubah, dan dia langsung keberatan, sama sekali tidak. Kaisar sekarang hanya memiliki sisa jiwanya yang tersisa, hampir tidak ditopang oleh peti mati penekan jiwa ini. Jika kita dengan terburu-buru membuka peti mati penekan jiwa, ada kemungkinan besar itu akan menyebabkan jejak jiwa terakhir Kaisar menghilang sepenuhnya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada kehidupan Kaisar, bahkan jika kamu mati 1000 kali, aku khawatir kamu tidak akan bisa memikul tanggung jawab. Bukan hanya Raja Penyihir Agung yang berpikir demikian. Tan Yuanhai dan yang lainnya juga percaya bahwa Raja Sao pasti tidak akan menyetujui proposal Chen Xuan. Selama ini, meskipun mereka juga berusaha menemukan cara untuk menyembuhkan Raja Timur, mereka belum pernah melihat wajah Raja Timur dari awal hingga akhir. Mengambil denyut nadi hanya dilakukan melalui lengan yang direntangkan dari bukaan samping di peti mati, dan memberikan obat melalui lubang kecil di atas peti mati penekan jiwa. Sekarang, dokter muda ini telah datang, dan bahkan tanpa memahami situasinya secara menyeluruh, dia meminta untuk membuka peti mati. Proposal itu memang terlalu berani. Namun, yang mengejutkan Raja Penyihir Agung dan Tan Yuanhai, setelah Raja Sao mendengar lamaran Chen Xuan, dia hanya ragu-ragu selama beberapa detik sebelum membuat keputusan segera. Bagus, seseorang, buka peti matinya. Raja Penyihir Agung terkejut, tidak menyangka Raja Sao akan memiliki kepercayaan seperti itu pada Chen Xuan ini. Tapi karena itu adalah keputusan Raja Sao, Raja Penyihir Agung merasa tidak pantas untuk mengatakan lebih banyak. Seperti yang kamu perintahkan. Qixia menerima perintah tersebut dan segera menginstruksikan bawahannya. Setelah itu, beberapa antek yang memegang kapak langsung memotong rantai besi di peti mati penekan jiwa. Sementara itu, di luar Eastern Royal Manor. Di bagian paling timur Manor, beberapa baterai tinggi berdiri. Daya tembak yang kuat pada baterai ini cukup untuk menembak jatuh pesawat di langit. Pada saat ini, para prajurit di baterai sedang bekerja dengan rajin. Tiba-tiba, sebuah alarm berbunyi, dan sebuah titik cahaya tiba-tiba muncul di layar radar. "Apa yang terjadi?" Kapten baterai bertanya, mengerutkan kening. Prajurit itu, melihat ke layar radar, menunjukkan ekspresi ngeri dan buru-buru melaporkan, "Laporkan, Kapten, seorang tamu yang tidak diinginkan mendekati istana kerajaan dari Laut Timur dengan kecepatan tinggi." Tamu yang tidak diinginkan, Kapten bertanya, bingung, apakah itu kapal atau jet tempur? Prajurit itu menggelengkan kepalanya, wajahnya menunjukkan kepanikan yang lebih besar. Tidak juga, apa yang akan terjadi, sepertinya adil, seseorang. "Apa?" Kapten berseru tak percaya. Diketahui bahwa istana kerajaan dibangun di sepanjang garis pantai, dan di sebelah timur istana kerajaan tidak ada apa-apa selain laut yang luas. Seseorang, bukan di kapal, bukan di pesawat, tetapi mendekat dengan cepat dari laut. Bagaimana itu bisa terjadi?
Pada saat itu, seorang prajurit lain tiba-tiba berteriak, "Kapten, kamu harus melihat ini." Kapten mengambil teropong dari tangan prajurit itu dan melihat ke arah laut. Saat melihat, mata kapten membelalak kaget. Melalui teropong, dia dengan jelas melihat di kejauhan di mana laut bertemu dengan langit, sesosok manusia mendekati mereka dengan kecepatan yang luar biasa, berjalan di atas air. Bab 623. Biarkan saya melihat seberapa tinggi ambang batas Wong Manor Anda. Manusia biasa, bisa berjalan di laut, bahkan untuk pemimpin tim ini yang telah melihat banyak hal dan mengetahui banyak hal, pemandangan di hadapannya benar-benar melampaui pengetahuannya. Seorang master. Tamu tadi undang di depannya benar-benar seorang master sejati. Targetnya masih mendekat dan telah memasuki domain maritim Eastern Royal Manor. "Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Prajurit yang bertanggung jawab atas radar melaporkan kembali dengan gugup. Kapten tidak ragu-ragu, langsung memerintahkan, "Tembakan peringatan tembakan." "Ya, Pak." Bang bang bang. Serangkaian suara menderu besar meletus saat api menyembur ke langit, membombardir area di samping sosok itu. Bum bum bum. Peluru bersiul melewati sosok itu, menembus penghalang suara dan menunjukkan kekuatan pencegah mereka yang luar biasa. Namun, sosok itu bahkan tidak mencoba menghindar atau berhenti, malah bergegas menuju Wong Manor dengan kecepatan yang lebih cepat. "Kapten, targetnya tidak mengindahkan peringatan dan masih mendekat," prajurit itu melaporkan. Ekspresi kapten menjadi sangat serius. Jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin melibatkan sosok kuat yang tak terduga itu dalam konfrontasi langsung, tapi sekarang, sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Kapten memberi perintah secara langsung, "Beritahu semua baterai senjata di pantai, putar semua senjata dan arahkan ke sasaran." "Ya, Pak." Personel komunikasi segera menyampaikan pesan tersebut ke semua baterai senjata. Hanya dalam waktu singkat, kedelapan baterai senjata di pantai mengubah arah mereka dan membidik sosok di laut. Tampaknya sosok di laut juga merasakan sesuatu yang tidak biasa dari baterai senjata, dan akhirnya berhenti bergerak sembarangan, berhenti sementara di permukaan laut. Bagaimanapun, baterai senjata semuanya dilengkapi dengan artileri berat, dan bahkan mereka yang memiliki kekuatan besar akan merasa khawatir terhadap senjata berat ini. "Kapten, dia sudah berhenti," prajurit itu melaporkan. Kapten akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya pihak lain ketakutan. "Ya. Takut itu baik, takut berarti masalahnya bisa diselesaikan dengan lebih mudah." "Kapten, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita melepaskan tembakan?" seorang bawahan bertanya. Kapten langsung mengutuk, "Tembak pantatku, apakah kamu ingin memprovokasi dia?" Kemudian, Kapten mengambil low dialer, yang terhubung dengan kapal-kapal di laut, mampu memproyeksikan suara itu langsung di atas laut. "Orang di laut, dengarkan, tepat di depan adalah Eastern Royal Manor. Tolong segera pergi, kalau tidak kami tidak akan sopan." Setelah beberapa saat, sosok di laut perlahan berbicara, "Saya adalah pemimpin sekte aliran pedang darah, Mo Tianxiong, mintalah Raja Timurmu keluar untuk menemui saya." Aliran pedang darah. Setelah mendengar tiga kata ini, jantung Kapten berdetak kencang. Dia agak berpengetahuan, agak akrab dengan aliran pedang darah. Sekte bela diri sejati, sebuah eksistensi yang bahkan keluarga Dong tidak ingin memprovokasi dengan enteng. Hanya saja pihak lain secara khusus meminta untuk menemui Raja Timur, dan kaptennya sangat jelas bahwa Raja Timur, pada dasarnya, sudah mati, dan tentu saja, mustahil baginya untuk bertemu dengan orang lain. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Kapten akhirnya berkata, "Kaisar kita sedang sibuk dan tidak dalam posisi untuk bertemu dengan tamu. Tolong pergi." Mo Tianxiong berbicara lagi, "Jika Raja Timur diduduki, meminta Raja Muda Timur datang menemui saya sudah cukup." Kapten menjawab sekali lagi, "Raja Muda Timur kita saat ini sedang menangani masalah yang sangat penting. Silakan kembali lagi lain hari." Setelah mendengar ini, wajah Mo Tianxiong berubah menjadi sangat suram. Setelah mendengar berita kematian putranya Mo Yucheng, dia langsung turun dari gunung dan bergegas ke kota Huai, dan setelah mengetahui bahwa Chen Xuan telah diundang ke Istana Kerajaan Timur oleh Raja Muda Timur, dia segera pergi ke sana. Tujuannya adalah untuk membalas dendam pada Chen Xuan. Tapi sekarang, orang-orang dari Eastern Royal Manor terus-menerus membuat alasan untuk mencegahnya masuk dan menolak untuk membiarkan Raja Timur atau Raja Muda Timur menemuinya. Dalam pandangan Mo Tianxiong, ini bukan hanya penghinaan baginya, tetapi juga menunjukkan sikap Eastern Royal Manor terhadap masalah tersebut. Artinya, mereka ingin melindungi pria bermarga Chen itu. Ini langsung membuat Mo Tianxiong marah. "Sepertinya kamu dari Eastern Royal Manor ingin meninggalkanku dalam cuaca dingin, iya. Karena itu masalahnya, biarlah hari ini menjadi hari di mana aku melihat seberapa tinggi ambang batas Eastern Royal Manor sebenarnya." Saat berbicara, Mo Tianxiong melangkah maju, menyerbu ke arah Wong Manor dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.
Area baterai segera menjadi kacau balau. "Kapten, kita dalam masalah, dia menyerang kita," seorang bawahan berseru. Kapten terkejut dan membuat keputusan sepersekian detik. "Semua baterai, perhatikan, tembak." Atas perintah itu, 8 senjata anti pesawat ditembakkan sekaligus. Bang 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 bang. Raungan besar meletus, seperti guntur yang menggelegar mengguncang seluruh langit dan laut. Dari laras 8 senjata anti pesawat meledak api, dengan peluru yang tak terhitung jumlahnya merobek langit, terbang menuju Mo Tianxiong di atas laut. Bum 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 bum. Tembakan artileri meledak di persimpangan laut dan langit, menyebabkan getaran dahsyat di seluruh udara. Daya tembak yang begitu ganas, bahkan cukup untuk menenggelamkan sebuah kapal perang, sudah pasti lebih dari cukup. Kapten dan tentara yang menjaga baterai mengira bahwa penyusup itu pasti akan mati di bawah tembakan ganas seperti itu. Namun, pada saat berikutnya, mereka melihat sosok Mo Tianxiong secara ajaib melompat keluar dari serangan, terus menyerang mereka. Melihat ini, sang kapten akhirnya benar-benar tegang. Musuh telah melewati jarak aman, dan jika dia diizinkan mendekat, keamanan Wong Manor akan terancam. "Api, kita harus menghentikannya." Bang bang bang. Artileri menembak lagi, dengan peluru menghantam Mo Tianxiong sekali lagi. Namun, kecepatan Mo Tianxiong sangat cepat, bahkan melampaui kecepatan peluru. Jika seluruh adegan diputar ulang dalam gerakan lambat, orang akan dengan jelas melihat Mo Tianxiong menyerang cangkang, memanjat ke atas secara terbalik, gerakannya seperti naga yang berenang dengan cepat menembus peluru. Proyektil yang tampaknya ganas itu tidak bisa menyentuh 1 inci pun dari tubuhnya. Tanpa cedera melalui rentetan api, tidak tersentuh oleh percikan api. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang master seni bela diri sejati. Orang-orang di baterai sangat terpana dengan pemandangan di depan mereka. Bahkan senjata anti pesawat pun tidak bisa menabraknya, apakah dia bahkan manusia. Saat Mo Tianxiong terus maju melawan arus, jarak ke baterai terus mendekat. 1000 meter, 800 meter, 600 meter. Saat Mo Tianxiong hendak menerobos pertahanan mereka, sang kapten tidak bisa duduk lagi. Kapten mendorong penembak ke samping dan mengambil alih baterai itu sendiri. Sebagai kapten, dia pernah menjadi penembak paling terampil di seluruh Wong Manor. Setelah membidik sasaran, kapten tidak terburu-buru menembak. Dia menunggu sampai Mo Tianxiong cukup dekat. 400 meter, 200 meter, 100 meter. Mo Tianxiong baru saja berhasil menghindari cangkang yang masuk, menghindar ke kiri. Tapi kapten sudah memperkirakan di mana Mo Tianxiong akan bergerak untuk menghindar. Sekarang, tanpa ragu-ragu lagi, kapten menarik pelatuknya. Bang! Sebuah cangkang yang didorong oleh energi besar meledak dari ruangan, langsung menuju wajah Mo Tianxiong. Bab 624. Tahukah Anda apa artinya membuang batu kilangan dan membunuh keledai itu? Serangan mendadak ini sangat aneh, dan ditambah dengan kedekatan Mo Tianxiong, itu membuatnya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dalam sekejap mata, bola meriam sudah menimpanya. "Sukses," kapten berkata, wajahnya bersinar karena terkejut, mengira kemenangan sudah ada di tangan. Namun, di detik berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat bola meriam hendak memukulnya, Mo Tianxiong tiba-tiba bergerak. Desir. Gelombang pedang merah melintas, dan pedang darah esensi sejati yang sangat besar langsung membelah bola meriam yang mendekat tepat di tengahnya. Boom! Bola meriam meledak di udara, sementara Mo Tianxiong tidak berhenti bahkan untuk sesaat, melompat langsung melalui ledakan yang berapi-api. Ya Tuhan! Para prajurit di tempat penyimpanan senjata, melihat pemandangan ini terbentang di depan mata mereka, sangat terkejut hingga hampir kehilangan bola mata di tanah. Membelah bola meriam dengan tangan kosong. Ini terlalu dibesar-besarkan. Kapten itu bahkan lebih tercengang, tidak mau mempercayai semua yang terjadi di hadapannya. Menyaksikan Mo Tianxiong semakin dekat, sang kapten mengumpulkan keberaniannya, siap melancarkan serangan lagi. Sayangnya, Mo Tianxiong tidak memberinya kesempatan. Boom! Dengan ayunan pedangnya yang santai, pedang darah esensi sejati yang sangat besar menghancurkan kaca anti peluru di depan penempatan senjata. Orang-orang di dalam emplasemen senjata langsung terpesona, saling berjatuhan. Saat kapten berbaring di tanah, hendak menarik pistolnya untuk membalas tembakan, Mo Tianxiong menendang keluar, menjatuhkannya ke tanah. Keluarga dong apa? Saya melihat mereka tidak banyak. Nada Mo Tianxiong penuh dengan penghinaan. Kapten itu mengeluarkan ekspresi ketakutan. Kamu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Mo Tianxiong adalah kebanggaan yang dingin. Kataku, bawa kaisar atau raja Shao keluar untuk menemuiku. Kapten memasang wajah sedih. Ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Mo Tianxiong mendengus dingin, jika kamu tidak bisa memutuskan, maka temukan seseorang yang bisa dan pergi menemuiku.
Sebelum kapten dapat berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Pemimpin sekte Mo memiliki temperamen yang cukup. Apa yang ingin Anda diskusikan dengan saya? Iya. Mo Tianxiong berbalik dan melihat Po Jun memimpin orang-orang di aula Po Jun, yang entah bagaimana sudah tiba. Mo Tianxiong mengukur Po Jun dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan jijik berkata, "Siapa kamu untuk berbicara dengan saya, seorang pelayan belaka?" Po Jun tersenyum samar, "Pemimpin sekte Mo, Raja Sao kita memang memiliki hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan, jadi memang tidak nyaman baginya untuk bertemu denganmu." Mo Tianxiong berkata dengan angkuh, "Ketidaknyamanan juga baik-baik saja, lalu serahkan pria bernama Chen itu, dan saya akan memastikan bahwa air keluarga dong Anda dan saya tidak saling melanggar. Jika tidak, boom!" Mo Tianxiong dengan santai mengayunkan pedang lain, dan konsol kontrol yang dibangun dari baja di dekatnya langsung dipotong menjadi dua. Po Jun sedikit mengerutkan kening. Dia telah lama mendengar bahwa itu kekuatan orang-orang dari sekte bela diri sejati tidak dapat diduga, dan hari ini dia akhirnya menyaksikannya secara langsung. Sayangnya, Po Jun tidak punya jalan keluar. "Saya benar-benar minta maaf, tetapi Arunanjiang saat ini sangat penting bagi Raja Sao kami, jadi saya harus menolak permintaan Anda." Wajah Mo Tianxiong langsung menjadi gelap. "Sepertinya kamu juga bukan orang yang bisa membuat keputusan. Dalam hal ini, saya akan pergi mencari kaisar Anda sendiri untuk mengklaim orang tersebut." Saat dia berbicara, Mo Tianxiong melangkah maju, siap untuk menyerang bagian dalam Wong Manor. Berhenti di situ. Sosok Po Jun melintas, dan dia langsung bergerak menghalangi jalan. Namun, tidak lama setelah dia menyerang ke depan, Mo Tianxiong memukul dengan telapak tangan. Bang! Po Jun dikirim terbang mundur. Para anggota Po Jun Hall terkejut dan segera membentuk formasi tempur, mengepung Mo Tianxiong di tengah. Mo Tianxiong mengamati kerumunan, matanya penuh dengan penghinaan. "Kamu pikir kamu rakyat jelata bisa menghentikanku? Apakah kamu bahkan layak?" Po Jun berbicara dengan tergesa-gesa, "Semuanya, mundur." Serangan telapak tangan dari Mo Tianxiong telah memberi Po Jun pemahaman yang lengkap tentang kekuatannya. Po Jun sangat menyadari bahwa itu anggota Po Jun Hall bukanlah tandingan Mo Tianxiong, dan konfrontasi yang kuat hanya akan membuatnya marah. Setelah mempertimbangkan situasinya, Po Jun akhirnya berkata, "Jika pemimpin sekte mau bersikeras untuk menemui Raja Sao kita, itu bukan tidak mungkin. Namun, saya harus melapor kepadanya terlebih dahulu dan membiarkan Raja Sao membuat keputusannya sendiri. Bagaimana menurutmu?" Mo Tianxiong memberinya pandangan menghina, "Lalu mengapa kamu tidak bergegas melaporkannya?" Po Jun tidak berkata apa-apa lagi dan segera meminta maaf. Pada saat ini, di ruang rahasia di bawah aula besar pusat. Dentang, dentang, dentang. Saat kapak ditebang tanpa henti, rantai besi di peti mati penekan jiwa akhirnya putus. Peti mati itu akan segera dibuka. Saat itu, Po Jun bergegas ke ruang rahasia tampak agak bingung. "Raja Sao." Raja Sao melirik Po Jun dan langsung merasakan ada sesuatu yang terjadi. "Arunanjiang, tolong tunggu sebentar, aku akan segera kembali." Dengan itu, Raja Sao mengikuti Po Jun kembali ke aula besar. "Apa itu?" Untuk melapor ke Raja Sao, telah terjadi insiden. Po Jun kemudian menceritakan kejadian Mo Tianxiong memaksa masuk ke Wong Manor mencari Chen Xuan, tanpa menghilangkan satu detail pun. Setelah mendengar cerita Po Jun, Raja Sao mengangkat alisnya. Membalas dendam pada Chen Xuan. Po Jun mengangguk, "Tepat." Dilihat dari sikap Mo Tianxiong, sepertinya dia menyimpan dendam mendalam terhadap Chen Xuan seolah-olah mereka memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. "Jika kita tidak menyerahkan yang bermarga Chen, saya khawatir masalah ini tidak akan berakhir dengan baik." Raja Sao segera memerintahkan, "Instruksikan mereka untuk menyelidiki hubungan antara Chen Xuan dan Blood Saber Stream dalam waktu 10 menit dan laporkan kembali kepada saya." Po Jun kemudian menghubungi Greedy Wolf. Beberapa menit kemudian, informasi dari Greedy Wolf kembali ke Raja Sao. Memahami bahwa Chen Xuan adalah musuh bebuyutan yang telah membunuh putra Mo Tianxiong, ekspresi Raja Sao menjadi menarik. Po Jun tidak begitu mengerti reaksi Raja Sao. "Raja Sao, kamu sangat membutuhkan Chen untuk mengerahkan upaya untuk kebangkitan kaisar, dan sekarang Mo Tianxiong datang menuntutnya, itu mengganggu rencanamu. Bagaimana Anda masih bisa?" Raja Sao tertawa terbahak-bahak, senyumnya menyihir seperti bunga yang bermekaran. "Tahukah Anda apa artinya, membunuh keledai setelah meninggalkan batu kilangan? Membunuh keledai setelahnya, itu meninggalkan batu kilangan." Po Jun bingung. Raja Sao tidak repot-repot menjelaskan, malah melangkah maju dan menuju ke arah baterai. Setelah mencapai baterai, dan melihat ke atas kebangunan yang menjulang tinggi, Raja Sao praktis tidak berhenti, menginjak pilar baterai, tubuhnya hampir sejajar dengan tanah, dan terbang lurus ke arah puncak. Dalam sekejap mata, Raja Sao tiba di puncak baterai. Melihat kecakapan bela diri Raja Sao,
wajah Mo Tianxiong sedikit berubah. Saya tidak menyangka Raja Sao masih sangat muda namun merupakan orang yang paling tangguh di keluarga Dong, kata Mo Tianxiong dengan penuh arti. Raja Sao, dengan senyum menyegarkan seperti angin sepoi-sepoi, dengan hormat menggenggam tangannya dan berkata, ini hanya hal sepele, tidak layak dipamerkan di depan pemimpin sekte Mo. Mo Tianxiong mencibir ke dalam, mengaku tidak pamer, namun itu jelas merupakan tindakan pencegahan terhadapnya. Raja Sao ini, agak luar biasa. Bab 625. Jiwa darah 1000 mayat. Pada saat ini, Raja Sao terus berbicara, saya telah mendengar tentang tujuan kunjungan pemimpin sekte Mo hari ini. Mo Tianxiong bersemangat, benarkah? Lalu aku ingin mendengar apa yang dipikirkan Raja Sao. Apakah Anda berencana untuk menyerahkan Chen Xuan itu, atau apakah Anda berencana untuk melindunginya? Raja Sao tertawa terbahak-bahak, pemimpin sekte Mo, kamu terlalu memikirkannya. Chen Xuan berani membunuh putra sulung pemimpin sekte Mo, melakukan kejahatan besar. Keluarga Dong kami selalu menjaga kedamaian dengan aliran pedang darah, jadi tentu saja, kami tidak akan memusuhi Anda, pemimpin sekte Mo, atau seluruh aliran pedang darah hanya karena Chen Xuan. Alis Mo Tianxiong berkedut. Awalnya, dia mengira Raja Sao akan mendukung Chen Xuan, tetapi tiba-tiba, dia langsung menyetujuinya. Bagus, karena memang begitu, maka segera serahkan Chen Xuan itu. Saya ingin hidupnya untuk mengenang putra saya. Mo Tianxiong muncul seolah-olah dia tidak sabar untuk mengeksekusi Chen Xuan di tempat. Raja Sao tersenyum tipis, pemimpin sekte Mo, jangan tidak sabar. Saya sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Chen Xuan, namun, dia saat ini merawat ayah saya. Oleh karena itu, saya berharap pemimpin sekte Mo dapat menunggu lebih lama. Setelah dia menyembuhkan penyakit ayahku, aku pasti akan menyerahkannya padamu. Mata Mo Tianxiong bergeser ke depan dan ke belakang sebelum akhirnya dia berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu selama 2 jam. Wajah Raja Sao bersinar kegirangan, itu janji. Dalam 2 jam, saya pasti akan membawa Chen Xuan ke hadapan Anda. Ayo, pemimpin sekte Mo adalah tamu terhormat dari keluarga Dong kami harus menjamu Anda dengan baik. Dengan itu, Raja Sao berbalik dan langsung pergi. Po Jun dikejutkan dengan rangkaian tindakan yang dilakukan Raja Sao. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Raja Sao dengan membuang batu kilangan dan membunuh keledai itu. Kejam. Benar-benar kejam. Pada saat ini, Chen Xuan di ruang rahasia masih tidak menyadari kesulitannya sendiri. Ketika Raja Sao kembali ke ruang rahasia, dia langsung memberi perintah. Para prajurit tidak ragu-ragu lagi dan mendorong peti mati penekan jiwa. Saat tutup peti mati dibuka, semua orang merasakan hawa dingin seolah-olah itu berasal dari tingkat terdalam dunia bawah. Chen Xuan juga mengerutkan alisnya pada sensasi yang tiba-tiba ini. Bukan hanya karena dinginnya, tetapi juga karena saat peti mati dibuka, Chen Xuan dengan jelas melihat tubuh roh berwarna merah darah tiba-tiba muncul dari peti mati, tampak seolah-olah hendak membebaskan diri sepenuhnya. Chen Xuan segera mengenali sifat sebenarnya dari tubuh roh berwarna merah darah ini. Jiwa darah 1000 mayat. Jiwa darah 1000 mayat adalah cara yang sangat jahat untuk memperpanjang hidup. Itu membutuhkan mengkonsumsi jiwa-jiwa segar dari setidaknya 1000 orang yang masih hidup untuk memurnikan jiwa darah 1000 mayat ini. 1000 orang yang masih hidup. Raja Timur ini memang sangat jahat. Pada saat yang sama, Chen Xuan juga menemukan banyak hal. Tampaknya Raja Timur pasti sudah menghembuskan nafas terakhirnya sebelumnya, hanya mampu memperpanjang hidupnya dengan paksa melalui teknik jahat jiwa darah 1000 mayat ini. Selama proses pemurnian jiwanya sendiri menjadi jiwa darah 1000 mayat, untuk beberapa alasan, jiwa Raja Timur mengalami serangan balik, yang menyebabkan jiwanya berhamburan, hanya menyisakan secercah semangat. Faktanya, jika bukan karena Raja Penyihir Agung menggunakan Life Extension Array Bintang 7 dan Soul Suppressing Coffin untuk sementara mencegah hilangnya gumpalan roh terakhir itu, Raja Timur kemungkinan besar sudah kehilangan nyawanya. Melihat jejak terakhir dari Tousan Course Blood Soul hendak melarikan diri dari tubuh, Chen Xuan bertindak cepat dan tajam. Swoosh, swoosh, swoosh. Beberapa jarum perak terbang keluar dalam sekejap, langsung menyegel semua meridian di tubuh Raja Timur. Roh merah darah yang awalnya galak dan berjuang, di bawah tekanan jarum perak ini, mundur kembali ke dalam tubuh seperti telah menemukan besi branding, dengan panik. Teknik penyegelan dewa. Alis Great Witch King terangkat sedikit, menunjukkan sedikit kejutan pada metode Chen Xuan. Tan Yuanhai dan yang lainnya, meskipun mereka tidak mengerti apa itu teknik penyegelan dewa, terkejut dengan penggunaan jarum perak Chen Xuan secara instan dan ketepatannya dalam mengenai titik akupuntur, yang jauh melebihi harapan mereka. Bahkan mereka, yang dihormati sebagai orang suci dokter nasional, mengakui pada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak dapat menggunakan seni akupuntur sedemikian rupa. Ketika seorang master bergerak, orang tahu apakah mereka memilikinya.
Dokter muda dari kota Huai ini bukanlah karakter yang sederhana. Setelah menyegel roh merah darah, Chen Xuan berkata kepada Raja Sao, saya harus meminta Raja Sao untuk membawa semua orang keluar bersama Anda. Saya harus tinggal di sini sendirian untuk merawat Raja Timur. Raja Sao berhenti sejenak, lalu mengangguk, tidak apa-apa, kalau begitu kita akan merepotkan Ernan Jiang dengan ini. Setelah mengatakan itu, Raja Sao memberi isyarat agar semua orang mengikutinya. Raja Penyihir Agung tidak terlalu memperhatikan pada awalnya, tetapi saat dia berbalik untuk pergi, tatapannya secara tidak sengaja jatuh ke gelang 9 bawah di pergelangan tangan Chen Xuan. Kejutan tiba-tiba melintas di wajah Raja Penyihir Agung. Sebagai pemimpin sekte penyihir di bawah Raja Penyihir, dia secara alami mengenali artefak suci mereka, gelang 9 neter. Namun, Raja Penyihir Agung tidak membuat pengakuannya diketahui, berpura-pura tidak melihatnya. Baru setelah semua orang pergi, ekspresi Chen Xuan menjadi serius. Sejujurnya, Raja Timur ini bukanlah orang yang mudah diselamatkan. Ini bukan tentang mengobati penyakit tetapi pada dasarnya menghidupkan kembali jiwa. Namun, Chen Xuan memang mengetahui beberapa teknik untuk membangkitkan jiwa, terutama karena dia telah memperoleh gelang 9 neter, berurusan dengan jiwa menjadi relatif lebih mudah baginya. Setelah merenung sejenak, Chen Xuan akhirnya memikirkan solusi. Segera, dengan sebuah pemikiran, gelang 9 neter memancarkan cahaya hijau yang mengerikan, menerangi seluruh ruang rahasia. Saat Chen Xuan mulai melantunkan mantra, sebuah peristiwa yang mencengangkan terjadi. Aliran roh hitam ditarik keluar dari dalam tubuh Raja Timur, semuanya terbang ke dalam gelang 9 neter. Roh-roh hitam ini adalah 1000 jiwa tak berdosa yang digunakan Raja Timur untuk memperpanjang hidupnya. Jiwa-jiwa ini mengeluarkan teriakan dingin, seperti badai yang menggemparkan, mengalir ke gelang 9 bawah. Bahkan gelang 9 neter, artefak suci, mulai bergetar hebat karena menyerap terlalu banyak roh, hampir melebihi kapasitasnya. Jika bukan karena Chen Xuan menekannya secara paksa dengan kekuatannya sendiri, bahkan gelang 9 neter mungkin telah benar-benar dihancurkan oleh roh-roh ini. Sementara Chen Xuan sepenuhnya terserap dalam menelan roh-roh hitam ini, dia tidak menyadari bahwa pada saat ini, di kompartemen aula besar, Raja Penyihir Agung dan Raja Sao memantau dengan cermat segala sesuatu di ruang rahasia melalui layar pengawasan. Saat Raja Penyihir Agung menyaksikan gelang 9 neter memancarkan cahaya hantu di layar, matanya dipenuhi dengan hasrat membara. Gelang 9 neter. Itu benar-benar Secret 9 Neter bracelet milik sekte penyihir mereka. Raja Penyihir Agung sekarang terlalu sibuk untuk mempertimbangkan bagaimana gelang 9 neter jatuh ke tangan orang luar seperti Chen Xuan, yang bisa dia pikirkan hanyalah bahwa dia harus merebut kembali gelang 9 neter dengan cara apapun hari ini. Saat Raja Sao menyaksikan tindakan Chen Xuan di layar, wajahnya berseri-seri kegirangan. Sepertinya dia benar-benar membuat taruhan yang tepat kali ini, Chen Xuan memang memiliki beberapa keterampilan. Ayahnya mungkin diselamatkan. Bab 626. Orang itu. Pada saat ini, di dalam ruang rahasia, saat roh kegelapan terakhir dimasukkan ke dalam gelang 9 neter, semua jiwa tak berdosa di dalam Raja Timur telah dibersihkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, hanya tersisa satu jiwa yang tersisa di dalam tubuh Raja Timur. Itu adalah, jiwa darah 1000 mayat yang dia tempa menggunakan nyawa 1000 orang tak berdosa. Jiwa darah 1000 mayat ini terkonsentrasi dengan kekuatan hidup yang hebat. Namun, kekuatan ini terlalu jahat dan bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuh normal. Langkah terakhir adalah membersihkan jiwa darah 1000 mayat ini. Jiwa darah 1000 mayat ini sangat jahat, dan untuk menghilangkannya, seseorang harus menggunakan objek yang sangat kuat. Chen Xuan melihat telapak tangannya sendiri. Ketika dia sebelumnya bentrok dengan Wei Xuanming, dia sudah tahu bahwa darah naga yang mengalir melaluinya adalah objek yang sangat kuat. Jika darah naga ini dapat memengaruhi hantu jahat Wei Xuanming, maka mungkin itu juga bisa bekerja pada jiwa darah 1000 mayat ini. Tanpa berpikir lebih jauh, kuku Chen Xuan dengan ringan menyerempet ujung jarinya, dan darah segera mengalir keluar. Setetes darah jatuh ke mulut Raja Timur. Apa yang dia lakukan? Raja Timur yang menonton di layar tidak bisa menahan rasa ingin tahu saat melihat pemandangan ini. Mata Raja Penyihir Agung membelalak, darah membersihkan jiwa. Bisa jadi darahnya. Sementara keduanya tercengang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Raja Timur yang telah dalam keadaan mati tiba-tiba duduk, mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Ini. Mata Raja Penyihir Agung membelalak tak percaya, wajahnya menutupi keheranan. Raja Sao juga dipenuhi dengan kegembiraan, dia hidup kembali. Dia benar-benar hidup kembali. Raja Sao tidak membuang kata-kata lagi dan bergegas keluar ruangan, langsung menuju ruang bawah tanah. Pada titik ini, Chen Xuan, melihat Raja Timur di hadapannya, juga sedikit terkejut. Sejujurnya, dia tidak menyangka darah naganya begitu kuat.
Hanya setetes darah naga yang benar-benar membersihkan jiwa darah 1000 mayat, energi darah naga ini benar-benar hebat. Raja Timur bergumam pelan. Meskipun dia telah hidup kembali, sepertinya karena sudah terlalu lama tidak sadarkan diri, semangatnya linglung. Pada saat ini, Raja Sao dengan Raja Penyihir Agung Qixia dan yang lainnya langsung masuk. Ekspresi bersemangat tertulis dengan jelas di wajah Raja Sao, Qixia, dan kelompok mereka. Tan Yuanhai dan anggota National Dr. Sein Hen lainnya sangat terkejut di tempat kejadian di depan mereka. Dia masih hidup. Raja Timur, yang telah dinyatakan meninggal selama setengah tahun dan bahkan mereka, orang suci dokter nasional, tidak berdaya, benar-benar dihidupkan kembali. Ajaib. Ini benar-benar ajaib. Chen Xuan, bagaimanapun, acuh tak acuh, dia datang ke sini di bawah paksaan dan menghidupkan kembali Raja Timur yang kejam ini bukanlah keinginannya. Karena itu, dia tidak merasakan kegembiraan atas kebangkitan Raja Timur. Saya telah melakukan apa yang diminta Raja Sao dari saya, jadi saya akan pergi sekarang. Sikapnya, tidak seperti sikap hormat dan sopan sebelumnya, sekarang jauh lebih acuh tak acuh. Karena itu masalahnya, aku tidak akan melihatmu keluar. Chen Xuan sedikit mengerutkan kening, merasakan sentuhan melankolis pada perubahan drastis dalam sikap Raja Sao, tetapi dia tidak mengingatnya. Lagi pula, dia tidak memiliki minat yang nyata padanya. Begitu Chen Xuan meninggalkan ruang bawah tanah, Raja Sao segera menginstruksikan Qixia, beritahu Po Jun, orang yang diinginkan pemimpin Sekte Mo sekarang tidak lagi berhubungan dengan kita di Eastern Royal Manor, biarkan dia membuangnya sesuai keinginannya. Qixia mengakui perintah tersebut dan segera memberitahu Po. Raja Sao kemudian menoleh ke Raja Timur, "Ayah, apa kabar, apakah kamu baik-baik saja sekarang?" Tatapan Raja Timur kosong sesaat sebelum dia akhirnya sadar. Dia meraih bahu Raja Sao dengan penuh semangat dan berkata, "Orang itu baru saja, darahnya, berikan padaku. Aku membutuhkannya. Saya menginginkan semuanya." Darah. Raja Sao agak bingung. Ayahnya sendiri, saat bangun tidur, meminta darah. Mungkinkah ada yang salah dengan pikirannya? Pada saat itu, Raja Penyihir Agung perlahan angkat bicara, "Raja Sao, orangnya baru saja, kita tidak bisa membiarkannya pergi dengan mudah. Darahnya bukan darah biasa." Raja Sao, bingung, "Apa maksudmu?" "Darah naga." Raja Penyihir Agung berkata dengan ekspresi serius, "Darahnya adalah darah naga." "Darah naga." Raja Sao tercengang. Kemudian, Raja Sao tiba-tiba menyadari sesuatu seolah-olah dia memikirkan sesuatu. "Apakah kamu mengatakan Chen Xuan, benar, keturunan dari orang itu?" Raja Penyihir Agung mengangguk, "Saya khawatir itu satu-satunya penjelasan." Raja Sao tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Orang itu. Orang yang seperti legenda. Orang yang telah menghilang selama 30 tahun. Keturunannya telah muncul kembali. Bahkan Raja Sao yang biasanya tenang dan tenang tampak agak bingung pada saat ini. "Cepat, kirimkan pesannya. Kami sama sekali tidak bisa membiarkan Chen Xuan meninggalkan Wong Manor hidup-hidup, apapun yang terjadi." Sementara itu, Chen Xuan sudah meninggalkan aula tengah. Begitu dia melangkah ke alun-alun, dia mendengar bunyi gedebuk yang keras. Sesosok turun dari langit, mendarat tepat di depannya. Itu tidak lain adalah Mo Tianxiong. "Apakah kamu Chen Xuan?" Suara Mo Tianxiong sangat dalam, dan matanya tampak menyemburkan api. Ekspresi Chen Xuan keren, "Dan siapa kamu?" Mo Tianxiong tidak menjawab tetapi langsung berteriak, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu membayar dengan nyawamu untuk anakku Yu Cheng." Yu Cheng. Chen Xuan segera mengerti. Orang yang disebut Yu Cheng pastilah Mo Yu Cheng yang dia temui di kota Qingxi, kota Pan. Tapi bagaimana kematian Mo Yu Cheng terkait dengannya? Mo Tianxiong tidak memberi Chen Xuan kesempatan untuk menjelaskan dan melangkah maju, menyerang Chen Xuan secara langsung. Gelombang besar esensi sejati merah mengalir deras. Boom! Tanah meledak, membuka jurang yang sangat besar. Chen Xuan tercengang, kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada siapapun yang dia temui sebelumnya. Apakah ini seperti kekuatan tertinggi dari Sekte Bela Diri Sejati? Memang, reputasinya memang layak. Pada saat itu, Mo Tianxiong memegang pedang darah esensi sejati merah di tangannya. Pedang darah esensi sejati ini jauh lebih besar daripada yang sebelumnya dipegang Mo Yu Cheng dan Tu Changhai. Ini adalah simbol kekuatan Mo Tianxiong. Mo Tianxiong melangkah maju lagi, pedang darah esensi sejati di tangannya menebas dengan liar ke arah Chen Xuan. Boom, boom, boom. Suara ledakan yang luar biasa bergema terus-menerus, karena seluruh alun-alun diukir menjadi puing-puing oleh kekuatan pedang darah esensi sejati. Qixia dan kelompoknya sudah tiba di sekitar alun-alun, siap untuk bergerak, tetapi dihentikan oleh Raja Sao. Dia tiba-tiba menyadari bahwa yang mereka inginkan hanyalah Chen Xuan mati, yang sama dengan tujuan Mo Tianxiong. Jika itu masalahnya,
Mengapa tidak membiarkan Mo Tianxiong melakukan perbuatan itu dan membunuh Chen Xuan untuk mereka, sehingga menyelamatkan mereka dari banyak masalah? Bab 627 Anda bergerak. Pertempuran di alun-alun masih berkecamuk. Pedang darah esensi sejati Mo Tianxiong menebas terus-menerus, dengan gelombang-gelombang pedang merah melonjak liar ke arah Chen Xuan. Tanah dan batu-batu di alun-alun meledak ke udara seolah-olah terkena rudal. Orang-orang dari keluarga Dong yang menonton dari luar alun-alun benar-benar terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka juga seniman bela diri dengan kekuatan yang cukup besar, tetapi pada saat ini, dibandingkan dengan Mo Tianxiong yang tangguh, mereka tampak sama sekali tidak berarti. Untuk menghancurkan semua seniman bela diri biasa, ini adalah kehebatan sejati dari sekte bela diri sejati. Namun, yang mengejutkan semua orang, dihadapkan dengan serangan sengit Mo Tianxiong, Chen Xuan menanggapi dengan tidak tergesa-gesa atau panik, tanpa kehilangan pijakan. Raja Sao menunjukkan ekspresi heran. Sebelumnya, dia hanya mendengar tentang kekuatan Chen Xuan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa kekuatan Chen Xuan memang luar biasa. Untuk mempertahankan dirinya melawan petarung super seperti Mo Tianxiong bahkan merupakan sesuatu yang sulit dia capai. Tapi sekali lagi, itu masuk akal lagi pula, Chen Xuan adalah keturunan dari orang itu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, itu tampak masuk akal. Serangan terus-menerus Mo Tianxiong gagal mencapai sasaran mereka, memenuhi hatinya dengan keterkejutan. Tidak heran putranya sendiri, tuan seperti itu, bisa mati di tangan lawan. Tampaknya lawan memang memiliki kekuatan seperti itu. Tapi tidak peduli apa, pembalasan atas kematian putranya, Mo Tianxiong harus tepat. Mati untukku. Mo Tianxiong meraung, dan pedang darah esensi sejati berubah menjadi cahaya merah, terbang keluar dari tangannya. Pedang darah esensi sejati tumbuh bersama angin, dan dalam sekejap mata, ukurannya bertambah beberapa kali lipat. Pedang darah esensi sejati kolosal, seperti rudal besar, bersiul lurus ke arah Chen Xuan. Serangan ini merobek udara, mengubah aliran udara di depan menjadi pusaran merah, mewarnai langit di atas merah dengan niat membunuh. Anggota keluarga Dong di sekitar, meskipun jauh, agak tidak mampu menahan kekuatan tebasan ini dan mundur ketakutan. Melihat tebasan itu menghampirinya, Chen Xuan segera melompat untuk menghindarinya. Namun, kekuatan dan kecepatan tebasan ini berada di luar imajinasi. Saat Chen Xuan bangkit, tebasan sudah terjadi. Boom! Pedang darah esensi sejati menghantam alun-alun, dan lempengan batu retak dari tengah, membalik ke samping. Gelombang kejut besar yang membawa pecahan batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar. Banyak orang dari keluarga Dong tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena dampak gelombang kejut batu yang sangat besar, membuat wajah mereka memar dan bengkak, dan beberapa bahkan terluka parah, meludahkan darah. Bahkan beberapa mobil yang tidak jauh pun terguling. Kekuatan serangan ini benar-benar sebanding dengan rudal. Saat gelombang kejut mereda, alun-alun di depan telah berubah menjadi reruntuhan total. Mulut Mo Tianxiong melengkung menjadi senyum dingin. Tebasan terakhir itu adalah kekuatan penuhnya, dia yakin bahwa meskipun Chen Xuan memiliki kemampuan yang hebat, dia akan kesulitan melarikan diri tanpa cedera dari serangan itu. Jika tidak mati, maka setidaknya terluka parah. Namun, beberapa saat kemudian, ketika debu mengendap, sosok ramping masih berdiri tak bergerak di sana. Wajah Mo Tianxiong berubah, dan saat dia hendak menyerang lagi, Chen Xuan, di tengah debu yang membumbung, tidak memberinya kesempatan itu. Wosh! Seberkas cahaya keemasan menembus udara, langsung mencapainya. Puci! Telapak tangan Mo Tianxiong yang terangkat langsung ditusuk oleh jarum bunga persik, dan darah langsung menyembur keluar, memperlihatkan pemandangan tulang putih yang mengerikan. Sangat cepat, Raja Sao berseru. Bahkan baginya, sangat sulit untuk menghindari serangan terakhir itu. Desis! Mo Tianxiong tersentak kesakitan, secara naluriah menarik tangannya. Dan pada saat yang sama, Chen Xuan sudah mengikuti dengan jarum bunga persik ke wajahnya. Bang! Mo Tianxiong meninju wajahnya dan jatuh ke belakang ke tanah. Chen Xuan menendang keluar, menjepit Mo Tianxiong di bawah kakinya, dengan jarum bunga persik tergantung di udara, diarahkan langsung ke alis Mo Tianxiong, gemetar hebat, siap untuk menjatuhkan Mo Tianxiong kapan saja. Raja Sao dan yang lainnya semua terlihat terkejut. Dikalahkan. Kepala sekte bela diri sejati, aliran pedang darah, dikalahkan oleh seorang pemuda seperti Chen Xuan. Raja Sao menghela nafas. Dia awalnya berharap untuk menggunakan tangan Mo Tianxiong untuk melenyapkan Chen Xuan, tetapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Mo Tianxiong juga merasa sulit untuk menerima akhir seperti itu, ekspresinya bercampur antara keterkejutan dan kemarahan. Baiklah, pemenang menjadi raja, dan pecundang menjadi bajingan. Aku menerima kekalahan di tanganmu. Bunuh atau potong sesuka Anda, saya atas belas kasihan Anda. Tapi dengan membunuh anakku, kamu membuat musuh dari seluruh aliran pedang darah,
dan di masa depan, aliran pedang darahku pasti akan mengejarmu dengan sekuat tenaga. Kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Wajah Chen Xuan dingin, kamu benar-benar bodoh, ditipu namun masih belum sadar. Mo Tianxiong mengerutkan kening, apa maksudmu? Suara Chen Xuan tenang, ini sangat sederhana, putramu, aku tidak membunuhnya. Hari itu di kota Qingshan kota Pan, saya hanya melukainya. Itu tidak cukup untuk mengambil nyawanya. Mo Tianxiong mendengus, kapan saya mengatakan itu di kota Qingshan? Anakku jelas meninggal di kota Huaimu. Kota Huai. Chen Xuan bingung, tersenyum pahit, itu benar-benar tidak masuk akal. Saya belum pernah melihat putra Anda di kota Huai. Saya hanya bertemu dengannya sekali di kota Qingshan, jadi bagaimana saya bisa membunuhnya? Mo Tianxiong sangat marah, bahkan sekarang, kamu masih berani berdebat. Anakku pergi dengan Slaughter Knife King untuk membalas dendam padamu, dan kamu membunuhnya. Slaughter Knife King sendiri mengatakannya. Mungkinkah ada? Sebelum dia bisa mengucapkan kata, bohong, Mo Tianxiong tiba-tiba menyadari sesuatu. Itu benar. Dengan kekuatan Chen Xuan, dia tidak perlu berbohong, karena dia sama sekali tidak takut akan pembalasan aliran pedang darah. Tetapi jika Chen Xuan tidak berbohong, lalu siapa yang menyebabkan kematian putranya, Mo Yucheng? Jawabannya sudah sangat jelas, itu adalah Tu Changhai. Berpikir ke belakang sekarang, meskipun Tu Changhai telah secara lahiriah menghormati selama bertahun-tahun, Mo Tianxiong telah lama melihat kepura-puraan itu, menyadari bahwa yang lain hanya basa-basi. Mengingat sifat Tu Changhai, memang mungkin dia telah membunuh putranya sendiri dan menjebak Chen Xuan, untuk menghasut perjuangan hidup dan mati antara Mo Tianxiong dan Chen Xuan sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari konflik mereka. Sungguh rencana licik untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Untuk sesaat, kebencian terhadap Tu Changhai mendidih di tulang Mo Tianxiong. Sayangnya, semua penyesalan di dunia tidak ada gunanya sekarang. Setelah dikalahkan oleh Chen Xuan, dia mungkin akan segera menjadi roh di bawah jarum Chen Xuan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas pembunuhan putranya oleh Tu Changhai. Kamu benar. Aku memang terlalu bodoh. Mo Tianxiong memejamkan mata, lakukan kalau begitu. Mo Tianxiong siap menghadapi kematian. Namun, setelah menunggu lama, dia masih belum merasakan kedatangan kematian yang diantisipasi. Mo Tianxiong membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa itu jarum bunga persik yang tampak di hadapannya sekarang ditarik kembali oleh Chen Xuan. Ekspresi Chen Xuan dingin, mengingat kamu ditipu, aku tidak akan membunuhmu. Kau boleh pergi. Mo Tianxiong tampak terkejut, jelas tidak mengharapkan Chen Xuan menyelamatkan nyawanya. Bab 628. Saya ingin darah naganya. Mo Tianxiong menggenggam kedua tangannya, bagus, aku, Mo Tianxiong, berhutang nyawa padamu. Chen Xuan tidak peduli dan langsung bangun untuk pergi. Tapi tepat pada saat itu, whoosh! Kekuatan luar biasa dari pasukan keluarga Dong mengepung mereka, dengan setiap moncong gelap mengarah ke Chen Xuan. Raja Sao menonjol dengan senyum di wajahnya, Chen Xuan, hari ini, saya khawatir Anda tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Darah naga. Aku ingin darah naga di tubuhnya. Raja Timur meraung hampir gila-gilaan. Apa? Darah naga? Mata Mo Tianxiong membelalak kaget saat mendengar dua kata ini, dan dia langsung memikirkan sesuatu, menatap Chen Xuan dengan tidak percaya, mungkinkah kamu? Baiklah, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Sebelum Mo Tianxiong bisa menyelesaikannya, Raja Sao memotongnya secara langsung, jelas tidak ingin Mo Tianxiong melanjutkan. Pemimpin Sekte Mo, karena kamu telah menargetkan musuh yang salah, kamu tidak perlu lagi terlibat di sini. Anda harus pergi dengan cepat. Mo Tianxiong berhenti, lalu ekspresinya menjadi tegas. Saya baru saja mengatakannya, saya, Mo Tianxiong, berhutang nyawa pada Tuan Chen. Sekarang dia dalam masalah, tentu saja aku tidak bisa diam dan tidak melakukan apa-apa. Ekspresi Raja Sao menjadi gelap dalam sekejap, pemimpin Sekte Mo, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, mudah terbakar. Mo Tianxiong mendengus dingin, Raja Sao, saya juga menyarankan Anda untuk tidak main-main. Jika tidak, Anda akan membuat musuh dari seluruh aliran pedang darah saya. Kilatan di mata Raja Sao berkedip saat ekspresinya berubah dengan tidak pasti. Sebelum Raja Sao dapat menjawab, Raja Timur meraung tidak sabar, tidak perlu bicara sia-sia, bunuh mereka. Aku ingin darah naganya. Mengikuti perintah Raja Timur, para penjaga Wong Manor segera menyerang Chen Xuan dan Mo Tianxiong. Chen Xuan tidak menyia-nyiakan kata-kata dan melangkah maju untuk menemui musuh. Mo Tianxiong mengikuti di belakang, memegang pedang darah esensi sejati, dan menyerang langsung ke arah penjaga Wong Manor itu. Boom, boom, boom. Pedang darah esensi sejati memancarkan cahaya merah,
memotong pengawal Wong Manor di depannya menjadi dua, brutal dan ganas. Pada saat ini, Chen Xuan sama-sama menentukan, dengan jarum bunga persik bertindak seperti penjaga yang setia, melesat cepat di sekelilingnya, menembus tubuh pengawal Istana Wong, seperti dewa kematian yang rajin, terus memanen nyawa. Dalam serangan Chen Xuan dan Mo Tianxiong, 20 atau 30 penjaga Istana Wong tewas di tempat. Baik Mo Tianxiong dan Chen Xuan adalah Grandmaster Alam Divine, pejuang yang sangat kuat. Bagi mereka, penjaga Wong Manor biasa ini seperti ayam dan anjing, tidak layak disebut sama sekali. Namun, pada saat itu, sebuah bayangan melintas, dan Raja Sao bergerak, tiba-tiba muncul di depan Chen Xuan. Gedebuk. Keduanya saling memukul telapak tangan, masing-masing mundur beberapa langkah. Chen Xuan sedikit mengerutkan kening, Raja Sao, baru berusia 17 tahun, sudah memiliki kekuatan seperti itu, yang sama sekali tidak terbayangkan. Raja Sao mendengus pelan, Chen Xuan, saya menyarankan Anda untuk menyerah sendiri. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin keselamatan anggota keluarga Anda. Pada saat ini, wajah Raja Sao dingin, dan kata-katanya berbisa, jauh dari pemuda yang tidak berbahaya dan cerah seperti sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata ini, gelombang kemarahan meletus di dada Chen Xuan. Raja Sao ini benar-benar berani mengancamnya dengan nyawa anggota keluarganya, itu tidak bisa dimaafkan. Sepertinya kamu sedang mendekati kematian. Chen Xuan meraung dengan marah, menyalurkan semua kekuatannya menjadi pukulan dan meluncurkannya. Raja Sao, bagaimanapun, tenang dan tenang, menangkap pukulan itu dengan mudah. Keterampilanmu masih terlalu kurang. Namun, sebelum Raja Sao bisa menyelesaikan kalimatnya, kekuatan yang lebih ganas tiba-tiba muncul dari kepalan tangan Chen Xuan. Boom! Raja Sao dikirim terbang ke belakang, merasakan manisnya tenggorokannya, dan hampir memuntahkan seteguk darah. Ekspresi Raja Sao sedikit berubah, dia benar-benar telah meremehkan lawannya. Pada saat ini, Raja Timur tidak bisa lagi menahan diri dan juga menyerang Chen Xuan. Awalnya, bukan masalah sederhana bagi Chen Xuan untuk berurusan dengan satu Raja Sao, dan sekarang dengan Raja Timur memasuki keributan, situasinya segera berubah menjadi sangat tidak menguntungkan bagi Chen Xuan. 2 lawan 1, keterampilan seperti apa itu? Aku akan membantumu. Mo Tianxiong berusaha membantu Chen Xuan, tetapi sebelum dia bisa bergerak, Raja Penyihir Agung, Qixia, dan Po Jun telah menghalangi jalannya. Ekspresi Raja Penyihir Agung itu suram, berpikir untuk ikut campur saat ini. Lebih baik pertimbangkan bagaimana Anda akan bertahan hidup terlebih dahulu. Segera setelah itu, Raja Penyihir Agung, Qixia, dan yang lainnya, semuanya menyerang Mo Tianxiong secara bersamaan. Ini langsung menempatkan Mo Tianxiong dalam situasi di mana dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ini adalah benteng keluarga Dong, dan mereka berdua, Chen Xuan dan Mo Tianxiong, melawan begitu banyak orang keluarga Dong, sudah berada dalam situasi kalah jumlah. Untuk sementara, baik Chen Xuan dan Mo Tianxiong terperosok dalam, tidak dapat melepaskan diri. Sambil mempertahankan serangan ganas dari Raja Timur dan Raja Sao, Chen Xuan juga diam-diam mempertimbangkan pilihannya. Dengan kekuatan mereka saat ini, menang melawan orang-orang ini tidak mungkin, satu-satunya pilihan bijak adalah melarikan diri secepat mungkin. Untungnya, ketika Chen Xuan sebelumnya menghidupkan kembali Raja Timur di ruang rahasia, dia sudah mengantisipasi bahwa Raja Sao akan mengkhianatinya, jadi dia telah membuat persiapan sebelumnya. Saat kata ini keluar dari bibirnya, raungan kemarahan bergema jauh dan luas. Kemudian, sebuah pemandangan yang menakjubkan terungkap. Gelang 9 meter bersinar terang dengan cahaya hijau, dan roh hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti gelombang pasang, terbang lurus ke arah Raja Timur, Raja Sao, dan penjaga Istana Wong di sekitar mereka. Roh-roh hitam ini adalah semua jiwa tak berdosa yang diserap Chen Xuan dari tubuh Raja Timur sebelumnya. Masing-masing roh ini ganas dan jahat, penuh dengan niat membunuh. Sebelumnya, mereka telah dibunuh secara brutal oleh Raja Timur dan yang lainnya dari Istana Kerajaan Timur, dan hati mereka dipenuhi dengan kebencian yang sangat besar terhadap orang-orang ini. Sekarang setelah mereka dibebaskan, roh-roh hitam ini mulai dengan hiruk-pikuk membalas dendam, menerkam para penjaga Wong Manor. Dalam sekejap mata, lusinan penjaga Wong Manor kewalahan dan jatuh ke tanah, dan bahkan Raja Timur dan Raja Sao dikelilingi oleh banyak roh hitam, tidak dapat melepaskan diri untuk saat ini. Melihat ini, Raja Penyihir Agung segera mulai membentuk mantra dengan tangannya dan meneriakkan kitab suci, mencoba untuk menaklukkan roh-roh hitam ini. Melihat ini, Chen Xuan segera meraung ke arah Mo Tianxiong, ambil kesempatan, lari sekarang. Saat dia berbicara, Chen Xuan melangkah maju, meledakkan penjaga Wong Manor di depannya, dan melarikan diri ke arah luar Manor. Saat Mo Tianxiong hendak melarikan diri, Qixia dan Po Jun mencegatnya. Pada saat yang sama, Raja Sao, setelah melepaskan diri, mendaratkan serangan telapak tangan tepat di punggung Mo Tianxiong. Percikan.
Mo Tianxiong memuntahkan seteguk besar darah segar, wajah ambruk ke depan. Berani menentang Eastern Royal Manor kami, ini takdirmu. Po Jun menarik pedangnya yang panjang dan hendak memenggal kepala Mo Tianxiong. Bab 629. Ajak aku menemui Liang Jiang Markis. Tapi tepat pada saat itu, whoosh! Seberkas cahaya kemasan melintas, dan tangan yang memegang pisau itu ditusuk oleh jarum bunga persik, menyebabkan pisau panjang itu jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa bereaksi, Chen Xuan menendang keluar, menjatuhkannya ke tanah. Cepat, lari! Chen Xuan menarik Mo Tianxiong dari tanah, merobohkan kerumunan penjaga istana Wong, dan langsung melarikan diri. Tangkap dia! Dia tidak harus pergi. Raja Sao meraung. Para penjaga segera berangkat untuk mengejar, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, roh-roh hitam di udara mengerumuni, menghalangi jalan mereka. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Xuan dan Mo Tianxiong mengambil beberapa langkah panjang dan, dalam sekejap mata, melarikan diri dari Wong Manor. Tidak berguna. Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Raja Timur mengutuk dengan marah. Raja Sao segera memerintahkan, mengerahkan pasukan sekaligus, memobilisasi pasukan udara, dan melakukan pencarian karpet dalam radius 100 mil di sekitar Wong Manor. Bahkan jika kita harus menjungkir balikkan tempat ini, Chen Xuan harus ditemukan. Perintah Raja Sao segera dikomunikasikan ke seluruh istana kerajaan timur. Beberapa saat kemudian, semua pasukan dari Eastern Royal Manor berkumpul dan memulai pencarian yang hiruk-pikuk di daerah tersebut. Pada saat itu, Raja Sao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Qixia, panggil Lei Tianzong sekarang juga dan pastikan dia mengendalikan keluarga Chen Xuan. Biksu itu mungkin melarikan diri, tetapi kuil tidak bisa melarikan diri. Saya ingin melihat di mana dia bisa melarikan diri saat ini. Wajah Qixia menunjukkan kegembiraan, baiklah, saya akan segera menghubungi Markis Liang Jiang. Setengah jam kemudian, kota Huai, gang-gang tua. Puluhan SUV hitam diparkir di pinggir jalan. Saat pintu kendaraan terbuka, ratusan tentara bersenjata berpakaian hitam melangkah keluar dan menutup seluruh gang. Pintu Range Rover di bagian depan terbuka, dan Lei Tianzong, dengan ekspresi serius, turun dari mobil. Tianzong, Chen Xuan adalah dermawan yang hebat bagi keluarga kami, tetapi sekarang kami harus menangkap kerabatnya. Ini. He Yuan di sisinya tampak berkonflik yang tak terlukiskan. Awalnya, dia mengalami kecelakaan mobil, dan Chen Xuan lah yang menariknya dan anaknya di dalam rahimnya kembali dari ambang kematian. Belakangan, Chen Xuan lah yang menyembuhkan penyakit aneh Pangeran Muda Lei Dong dan bahkan secara khusus membuat jimat untuknya, yang masih tergantung di leher Little Lei Dong, melindungi keselamatannya. Tapi sekarang, mereka harus secara pribadi menangkap kerabat dari dermawan yang menyelamatkan jiwa ini, Chen Xuan, untuk memaksanya tunduk. Dia Yuan merasa bahwa apa yang mereka lakukan sama dengan menggigit tangan yang memberi mereka makan. Wajah Lei Tianzong serius, dan matanya yang biasanya tegas dan tegas bahkan agak lembab saat ini. Tapi kemudian, ekspresinya mengeras lagi, dan dia berkata dengan suara dingin, jika ada pilihan lain, tentu saja aku tidak akan melakukan ini. Tapi sekarang, saya tidak punya pilihan lain. Lei Tianzong sangat menyadari kekuatan keluarga Dong dan cara kejam dan berbisa Raja Sao, belum lagi Raja Timur sekarang telah bangkit kembali. Jika Lei Tianzong berani menentang perintah keluarga Dong, kemungkinan keluarganya sendirilah yang akan menderita. Maafkan aku, Saudara Chen. Kemudian, Lei Tianzong melambaikan tangannya, ambil tindakan. Ekspresi Gesan berubah, tetapi pada akhirnya, dia juga hanya bisa dengan enggan mengeluarkan perintah action. Segera, para prajurit masuk dalam satu barisan, dengan cepat menguasai seluruh gang. Bang! Suara keras saat gerbang dibuka. Di dalam, Han Jingting dan Xiao Yu, yang sedang bermain, keduanya melompat ketakutan. Bu, aku takut. Xiao Yu, melihat orang asing ini, buru-buru bersembunyi di balik Han Jingting, ketakutan. Jangan takut, Xiao Yu. Ibu ada di sini. Han Jingting, melihat orang-orang di depannya, berkata dengan suara dingin, siapa kamu? Apa maumu? Ekspresi Gesan sedingin es, Nona Han, maaf, tapi kamu dan keluargamu harus ikut dengan kami. Han Jingting melindungi Xiao Yu di belakangnya, kamu berharap, aku tidak akan pergi bersamamu. Su Zhen, yang sedang memasak di dapur, mendengar keributan di halaman dan buru-buru lari. Apa yang kamu lakukan, jangan berani-berani menyakiti Xiao Yu. Gesan menghela nafas dalam-dalam, ekspresinya juga tampak sangat sedih. Namun pada akhirnya, Gesan tetap memberi perintah. Bersikaplah lembut, berhati-hatilah agar tidak menyakiti mereka. Segera, beberapa tentara melangkah maju dan dengan cepat menangkap Han Jingting, Su Zhen, dan Xiao Yu. Han Jingting dan yang lainnya melawan dengan putus asa, tetapi mereka bukan tandingan para prajurit.
Siapa kamu sebenarnya, dan mengapa kamu menculik kami? Apa yang kita lakukan salah? Han Jingting menatap Ge San dan bertanya dengan dingin. Kemudian, Han Jingting tiba-tiba memikirkan sesuatu, apakah itu karena Chen Xuan? Ge San tetap diam, maaf, itu bukan sesuatu yang bisa saya ungkapkan. Tanggapan tanpa komitmen seperti itu pada dasarnya adalah pengakuan. Han Jingting segera mengerti segalanya, seperti yang dia duga. Beberapa saat kemudian, Han Jingting dan yang lainnya dikunci di dalam kendaraan. Konvoi berangkat, menuju kediaman Markis Liangjiang. 5 jam kemudian, Chen Xuan kembali ke kota Huai, lelah bepergian dan lelah. Sepanjang jalan, orang-orang keluarga Dong telah mengepung dan mengejarnya tidak kurang dari 7 atau 8 kali, tetapi untungnya, dia berhasil melarikan diri setiap kali. Setelah kembali ke kota Huai, Chen Xuan bergegas ke Hutong Tua terlebih dahulu. Faktanya, setelah melarikan diri dari istana kerajaan timur, Chen Xuan segera memanggil Han Jingting, ingin dia membawa Xiao Yu dan ibunya dan segera meninggalkan kota Huai karena Chen Xuan sangat menyadari kemampuan Raja Shao. Dia adalah seseorang yang tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya dan kemungkinan besar akan merugikan Han Jingting, Xiao Yu, dan yang lainnya. Namun, setelah menelepon beberapa kali, Chen Xuan tidak dapat menghubungi sama sekali. Dan sekembalinya ke Hutong Tua dan melihat 2 tentara menjaga pintu, Chen Xuan segera mengerti segalanya. Seperti yang dia takuti, sesuatu telah terjadi pada Han Jingting dan Xiao Yu. Tuan Chen, sepertinya keluargamu telah diambil oleh Raja Shao. Apa rencanamu sekarang? Mo Tianxiong menemukan situasi Chen Xuan saat ini cukup sulit. Sebelumnya, jika bukan karena Chen Xuan, Mo Tianxiong sudah lama mati di bawah pisau tentara yang rusak. Dalam perjalanan, Chen Xuan telah menyembuhkan luka Mo Tianxiong dan berulang kali mengusir para pengejar dari keluarga Dong untuknya. Sekarang, Mo Tianxiong telah sepenuhnya tunduk pada Chen Xuan. Chen Xuan tidak banyak berpikir dan hanya berkata, serahkan sisanya padaku, kamu tidak perlu menyibukkan diri lagi. Tapi, Tuan Chen. Sebelum Mo Tianxiong bisa berkata lebih banyak, Chen Xuan sudah berjalan lurus menuju pintu masuk rumah. Mo Tianxiong tercengang, bukankah langsung seperti ini hanya mencari kematian? Memang, Chen Xuan sedang mencari kematian. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Keluarganya sendiri yang diculik, dan itu semua karena dia, Chen Xuan. Bahkan jika itu berarti kematian, Chen Xuan sama sekali tidak akan membiarkan bahaya datang kepada mereka. Chen Fengchuo. Kedua penjaga di pintu langsung mengenali Chen Xuan, sangat tercengang. Mereka tidak pernah bisa bermimpi bahwa Chen Xuan, mengetahui dia akan ditangkap, masih berani menampilkan dirinya di ambang pintu. Wajah Chen Xuan tanpa ekspresi, ajak aku melihat Markis Liangjiang. Bab 630. Tipu muslihat melukai diri sendiri. Setengah jam kemudian, Chen Xuan dibawa ke Liangjiang Markis Manor. Setelah melihat pintu masuk Grand Markis Manor, gelombang emosi campur aduk melonjak di hati Chen Xuan. Terakhir kali dia berada di sini adalah menghadiri perjamuan sebulan penuh untuk Pangeran Muda Lei Dong, dan pada saat itu, dia telah menjadi tamu kehormatan, menikmati kebersamaan yang bahagia dengan Markis Liangjiang dan keluarganya. Tapi sekarang, kedua belah pihak telah menjadi musuh, dan dia sendiri telah menjadi tahanan di Liangjiang Markis Manor. Ge San telah menunggu di pintu untuk menyambutnya. Markis kami telah menunggu lama di aula utama. Tuan Chen, tolong ikuti saya ke dalam. Chen Xuan melangkah maju, mengikuti Ge San ke manor. Saat memasuki aula utama, dia melihat Lei Tianzong duduk tegak dengan ekspresi serius. Kalian semua boleh pergi, perintah Lei Tianzong. Ge San ragu-ragu sejenak, lalu segera memimpin yang lain keluar, hanya menyisakan Chen Xuan dan Lei Tianzong di dalam ruangan. Sebelum Chen Xuan bisa berbicara, gedebuk. Lei Tianzong tiba-tiba berlutut tepat di depan Chen Xuan. Tertegun, Chen Xuan berseru, Markis, apa yang kamu lakukan? Lei Tianzong menunjukkan ekspresi bersalah, Saudara Chen, aku berhutang maaf padamu. Anda adalah dermawan yang hebat bagi keluarga kami, dan sekarang saya harus bertindak melawan keluarga Anda. Saya, Lei Tianzong, tidak manusiawi. Chen Xuan menghela nafas dalam-dalam. Sejujurnya, dia bisa sangat memahami kesulitan Lei Tianzong saat ini. Menjadi seorang Raja Timur, terikat oleh perintah militer, menangkap ibunya Xiao Yu dan yang lainnya adalah tindakan yang enggan di pihaknya. Lupakan saja, kamu tidak punya pilihan. Saya tidak bisa menyalahkan Anda untuk ini, kata Chen Xuan dengan tenang. Sekarang, satu-satunya harapanku adalah kamu, Markis, akan mengizinkan ibuku dan yang lainnya pergi. Yakinlah, Raja Timur menginginkan saya. Saya akan tinggal di sini, bersedia tunduk pada pembuangan Kaisar. Lei Tianzong dengan cepat berkata, Saudara Chen, Anda harus tahu bahwa Kaisar menginginkan hidup Anda.
Jika Anda benar-benar dikirim ke Raja Timur, saya khawatir satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Ekspresi Chen Xuan tegas, bagaimana dengan itu, jika itu bisa menyelamatkan keluargaku? Apa arti hidup saya? Selain itu, semua ini karena aku. Saya harus menanggung semua konsekuensinya. Lei Tianzong melihat sekeliling dan merendahkan suaranya, Saudara Chen, sebenarnya, saya punya rencana sempurna yang mungkin berhasil. Wajah Chen Xuan menunjukkan keterkejutan, dan dia buru-buru berkata, mari kita dengarkan. Lei Tianzong kemudian mencondongkan tubuh lebih dekat dan berbisik ke telinga Chen Xuan. Setelah mendengar metode Lei Tianzong, Chen Xuan tidak bisa menahan alisnya. Dia kemudian dengan cemas berkata, melakukan ini, tidakkah itu akan merugikan Anda? Lei Tianzong tersenyum samar, Saudara Chen, Anda adalah dermawan yang hebat bagi keluarga kami. Mengambil risiko ini untuk Anda adalah hal yang benar. Apalagi, selama aksinya cukup meyakinkan, tidak ada yang akan curiga. Chen Xuan tergerak. Demi dia, Lei Tianzong bersedia mengambil risiko besar seperti itu. Kesetiaan dan kebenaran seperti itu sangat mengesankan Chen Xuan. Chen Xuan membungkuk, bantuan besar tidak perlu berterima kasih. Saya, Chen Xuan, berhutang budi kepada Markis, dan saya akan membayarnya dengan sekuat tenaga di masa depan. Lei Tianzong tersenyum masam, Saudara Chen, kamu terlalu baik. Saya hanya membalas kebaikan besar yang telah Anda tunjukkan. Cukup untuk saat ini. Mari kita selesaikan kesulitan ini terlebih dahulu. 10 menit kemudian, pintu aula utama terbuka. Lei Tianzong dan Chen Xuan berjalan keluar ruangan. Ayo, Chen Xuan telah setuju untuk tunduk pada hukum. Rantai dia untukku. Lei Tianzong memerintahkan secara langsung. Beberapa pria kuat mendekat dan segera mengikat Chen Xuan dengan erat dengan rantai besi. Chen Xuan, melihat ke arah Lei Tianzong, berteriak dengan dingin, Lei Tianzong, jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku. Selama saya setuju untuk kembali bersama Anda ke Raja Timur, Anda akan membebaskan keluarga saya. Lei Tianzong mendengus ringan dan mencibir, setuju. Kapan aku pernah menyetujuimu? Izinkan saya memberitahu Anda, sebaiknya Anda dengan patuh mengikuti kami kembali ke keluarga Dong terlebih dahulu. Setelah saya menyerahkan Anda kepada Kaisar, saya akan mempertimbangkan apakah akan mengampuni keluarga Anda atau tidak. Setelah mendengar ini, Chen Xuan langsung marah, melompat dan mengutuk Lei Tianzong, Lei Tianzong, kamu melanggar janjimu. Dasar tikus yang tidak tahu berterima kasih. Lei Tianzong mencibir, mau tak mau, siapa yang menyuruhmu menyinggung Raja Timur kita, kamu seharusnya menerima nasib burukmu. Lei Tianzong, kamu bajingan. Chen Xuan meraung. Lei Tianzong terlalu malas untuk menyia-nyiakan kata-kata, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, baiklah, bawa dia pergi, dan antarkan dia ke Eastern Royal Manor sekarang. Segera, Chen Xuan dimasukkan ke dalam kereta, dan Lei Tianzong secara pribadi mengikuti konvoi, keluar dari rumah Markis. Setengah jam kemudian, ruang bawah tanah Mansion Markis. Han Jingting, Su Shuzhen, dan Xiao Yu dipenjarakan di sini. Di luar ruang bawah tanah, sekelompok tentara Mansion Markis bertanggung jawab untuk menjaga. Mama, aku takut. Xiao Yu meringkuk ketakutan di pelukan Han Jingting, wajahnya penuh teror. Han Jingting dengan lembut membelai kepala Xiao Yu, menghiburnya, jangan takut, Xiao Yu, ibu ada di sini, ayah akan segera datang dan menyelamatkan kita. Air mata Xiao Yu masih berderai-derai, kapan ayah akan datang? Aku merindukan ayah. Segera. Segera. Mata Han Jingting lembab. Ekspresi Su Shuzhen, di sisi lain, agak menakutkan, semangatnya sepertinya kesurupan, tidak jelas apa yang dia pikirkan. Ini mereka datang lagi. Mereka tidak akan mengampuni Xiao Xuan. Mereka datang lagi. Su Shuzhen bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar ini, Han Jingting tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa heran, Bu, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu, mereka datang lagi? Su Shuzhen mengangkat kepalanya, baru saja akan mengatakan sesuatu, ketika teriakan datang dari luar. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian suara pertempuran yang intens. Para prajurit penjaga di pintu langsung terkejut dan hendak bergegas keluar. Namun, bahkan sebelum mereka bisa membuka pintu penjara ditendang terbuka, dan sesosok masuk. Mo Tianxiong. Para prajurit meraih senjata mereka hanya untuk melihat Mo Tianxiong melintas, melemparkan beberapa pukulan, dan para prajurit dijatuhkan ke tanah. Sebenarnya, kembali ke aula Mansion Markis, Chen Xuan sudah menghubungi Mo Tianxiong dan memintanya untuk datang menyelamatkan Han Jingting dan yang lainnya. Adegan di mana Lei Tianzong dan Chen Xuan berdebat hanyalah tipu muslihat bagi para penonton. Ini adalah skema pengorbanan diri yang direncanakan oleh Lei Tianzong. Nona Han, tolong ikuti saya dengan cepat, Tuan Chen mengirim saya.
Mo Tianxiong membelah kandang dengan serangan telapak tangan. Di mana Chen Xuan? Di mana dia sekarang? Han Jingting bertanya dengan mendesak. Mo Tianxiong meyakinkan, Nona Han, yakinlah, Tuan Chen sekarang aman, dan dia akan segera bertemu dengan kalian semua. Sementara itu, dalam perjalanan menuju bandara, sebuah konvoi lebih dari selusin SUV berbaris, melaju di sepanjang jalan tol bandara. Di tengah kendaraan konvoi, sebuah truk box, beberapa tentara bersenjata duduk di luar sangkar. Di dalam sangkar, Chen Xuan diikat dengan rantai di sekujur tubuhnya, menyerupai ulat sutera yang terbungkus kepompong besi. Wajah Chen Xuan acuh tak acuh, tatapannya tenang, tetapi di dalam dia diam-diam menghitung waktu. Sudah setengah jam sejak dia meninggalkan rumah Markis. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Han Jingting seharusnya sudah diselamatkan oleh Mo Tianxiong. Kesempatan untuk bertindak telah tiba. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.